seperti Ya. Selamat malam Pak Rohmat, bagaimana ya. kabarnya? Mungkin ada yang bisa saya bantu. Iya. Selamat malam Pak Wid. Ini Pak Wid, saya ada beberapa hal yang jadi beban saya sebenarnya ini soal eh, pembelajaran berdiferensiasi Pak. Itu saya masih agak kebingungan karena kemarin sempat mendapat materi soal pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu saya masih bingung Pak Wid. Itu. Mungkin Pak Wid Ya, kita bisa sharing untuk menyelesaikan permasalahan itu Pak Wid. ya, baik Pak Rohmat. Jadi yang ingin dicapai dari permasalahan yang disampaikan Pak Rohmat yaitu berkenaan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Pak Rohmat sendiri, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa Pak Rohmat? Iya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dikatakan usaha gitu Pak. Istilahnya pembelajaran berdiferensiasi itu usaha seorang guru menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, jadi istilahnya menyelesaikan apa istilahnya? Segala permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembelajaran itu, Pak. Oh iya Pak Rohmat. Untuk saat ini, coba Pak Rohmat ingat kembali, kira-kira apa yang dirasa paling kurang dalam pembelajaran yang Pak Rohmat lakukan? Eh Sebenarnya sih dari saya sudah berusaha maksimal, Pak. Tapi karena memang keadaan sekolah saya yang di pinggiran di atas gunung, jadi mungkin dari sumber daya alatnya, alat peraganya apa itu yang agak-agak kesulitan gitu. Jadi misalkan saya butuh ini gitu, saya harus harus ini lagi harus harus menggali lagi, berpikir ulang gitu, karena memang dari sarananya dan prasarannya masih belum mendukung. Gitu, Pak. Oh begitu Pak Rohmat ya. Memang Ya, Pak Rohmat ya, memang sekolahnya sekolah apa maksudnya di SD inti apa SD Imbas Pak? saya Di di Imbas, pinggiran. Pak. Jadi iya, saya di kalau di Kecamatan Soko itu saya paling atas sendiri di. Bisa diterima? Baiklah Pak Rohmat. Ya. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Rohmat tadi, kira-kira kekuatan atau Ya. kelebihan apa yang dimiliki Pak Rohmat dalam keinginannya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? eh yang pertama pasti motivasi Pak Wid. Jadi motivasi keinginan untuk berubah menjadi lebih baik itu menjadi kekuatan saya. Kemudian yang kedua adalah keinginan untuk melayani peserta didik saya. Karena di proses belajar apa itu Merdeka Belajar itu murid itu adalah yang segalanya. Artinya eh, di pembelajaran Merdeka Mengajar itu murid itu kan bisa didefinisikan atau istilahnya diartikan sebagai tujuan utama dalam setiap pembelajaran. Artinya kalau di dalam pembelajaran berdiferensiasi misalnya ini Pak ya, saya punya murid 32 orang, itu satu kelas saya, 23 orang. Jadi saya tidak harus mengajar 23 orang itu dengan cara yang berbeda. Bukan berarti si A belajarnya gini, saya harus begini. Si B belajar begini, saya harus begini gitu. Bukan. Nah, itu sebenarnya yang jadi permasalahan saya di awal gitu. Selain dari alat itu, karena kan setiap anak membutuhkan pelayanan yang memadai, Pak. Karena setiap anak itu memiliki kodrat dan
kemampuan belajar yang sama, tergantung dari anak itu sendiri. Nah, bagaimana supaya saya tahu kebutuhan belajar murid itu seperti apa? Yang pasti saya harus memahami tiga aspek. Tiga aspek itu apa saja? Yang pertama pasti kesiapan belajar murid. Murid saya itu siap tidak gitu untuk menerima ini gitu. Kemudian yang kedua minat. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Nah, sebagai seorang guru, kita semua juga tentunya tahu bahwa murid itu akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang kita berikan itu sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Artinya di kesiapan belajarnya. Jika tugas tersebut itu memicu keingintahuan atau hasrat dari seorang murid, maka akan timbul yang namanya minat. Nah, atau jika tugas itu ya. Jadi begini Pak, untuk selanjutnya dari penjelasan Bapak tadi, sekarang saya kaitkan untuk pertanyaan saya yang selanjutnya, yaitu menurut Pak Rohmat, kelas yang baik dan terkondisi itu seperti apa ya Pak ya? Oh gitu, ya. Depannya seperti itu ya. Kelas yang baik, kemudian yang seperti yang terkondisi itu seperti apa gitu. Nah, dalam setiap pembelajaran Pak, seperti yang saya sampaikan tadi di awal ada 3, yaitu kesiapan belajar, minat, kemudian profil. Nah, kelas yang baik dan kondusif itu dapat tercapai jika 3 komponen itu dapat tercapai. Nah, ya. Kemudian langkah-langkah yang kemudian yang kedua manajemen dari guru. Selanjutnya Pak Rohmat ya, karena ini suaranya agak terputus-putus. Ya. Langkah yang akan Pak Rohmat lakukan agar pembelajaran berdiferensi Pak Rohmat lakukan berhasil di kelas Bapak, itu yang bagaimana? Atau langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan seperti itu Pak? Ya Pak Wid. Terima kasih. Jadi beberapa contoh cara yang akan saya lakukan untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid saya. Itu yang pertama, saya pasti mengamati perilaku murid saya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid saya. Yang ketiga, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini. Artinya bisa menggunakan pretest di awal. Kemudian yang keempat, mendiskusikan kebutuhan murid itu dengan orang tua atau wali murid. Mengamati murid di kelas itu juga termasuk langkah yang bisa kita lakukan. Atau kemudian bisa juga saya bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. Dan yang selanjutnya, ini yang paling sering dilakukan oleh guru, yaitu melihat raport murid di kelas sebelumnya. Artinya jika saya kelas 5, maka saya bisa melihat kemampuan murid saya itu dengan melihat raport di kelas 4. Sehingga apa nanti yang saya lakukan itu bisa merujuk dari situ. Kemudian bisa juga saya berbicara dengan guru sebelumnya. Misalnya si A ini seperti apa Pak, Bu? Nanti dari Bapak Ibu guru yang sebelumnya menjelaskan kriterianya seperti ini. Kemudian yang terakhir itu bisa juga melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran untuk mengetahui apakah pembelajaran saya itu efektif atau tidak gitu. Artinya kalau pembelajaran yang sebelumnya kita bisa melakukan meminta bantuan dari rekan sejawat atau kepala sekolah Pak untuk mengevaluasi pembelajaran yang kita lakukan, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita itu bisa kita perbaiki hasil dari evaluasi yang kita lakukan itu. Ya itu, mungkin Pak Rohmat ada hambatan saat pembelajaran. Nah mungkin kan namanya pembelajaran itu kan tentunya ada hambatan atau bagaimana kira-kira Pak Rohmat mengatasinya seperti itu Pak untuk pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Ya. Baik Pak Wid.
dalam setiap kegiatan pasti ada hambatan. Nah, disitulah fungsi dari manajemen yang baik. Jadi dalam manajemen pembelajaran yang baik itu pastinya kita sudah mengantisipasi resiko-resiko yang nanti akan ditimbul dari pembelajaran yang kita lakukan gitu. Jadi di awal kita sudah harus antisipasi, misalnya ada anak kurang bersemangat gitu Pak ya, di awal kita bisa ice breaking. Nah, itu termasuk contoh jenis antisipasi. Kemudian yang kedua, ketika ketika terjadi kejenuhan di tengah pembelajaran, kita bisa menggunakan praktek stop seperti yang pernah dulu saya pelajari. Ketika anak-anak jenuh, kita bisa menggunakan praktek stop. Ketika sudah ready, sudah siap, kita mulai lagi. Itu salah satu contoh alternatif atau solusi yang dapat kita lakukan ketika di pembelajaran itu terjadi hambatan-hambatan yang mungkin kita hadapi, Pak Wid. Gitu. Oh, begitu. Iya. Baik Pak Rohmat, kita Ya, Pak sudah Wid. membahas semuanya, termasuk rencana aksi, langkah-langkah yang akan dilakukan Pak Rohmat. Kira-kira apa komitmen Pak Rohmat untuk rencana aksi tersebut? Nah, komitmen saya Pak Wid untuk rencana aksi tersebut tentunya saya harus istiqomah kan gitu. Satu perbuatan yang hari ini saya lakukan harus tetap saya pertanggungjawabkan di kemudian hari. Makanya saya dengan semaksimal mungkin akan berusaha untuk menjaga konsistensi dan komitmen saya dalam setiap pembelajaran yang berpihak terhadap murid. Itu Pak. Itu komitmen saya. Ya Pak Wid. Ya, kemudian Pak Rahmat, ini masih ada beberapa pertanyaan yang menjadi unek-unek saya masalah pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak lakukan. Siapa saja yang terlibat untuk menjaga komitmen yang akan Bapak lakukan? Nah, yang pertama pasti saya sendiri sebagai pelaku, yang kedua peserta didik, kemudian yang ketiga stakeholder Pak. Stakeholder itu kepala sekolah kita, bisa pengawas juga, bisa juga dinas, kemudian rekan sejawat, karena kita orang rekan sejawat dan wali murid, karena kita itu satu circle Pak. Jadi beliau-beliaunya itu yang ikut berperan dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan. Oh, baik. Ya, semoga Pak Rohmat komitmen dengan apa yang sudah kita bahas ya. Sampai jumpa di kesempatan lain Pak Rohmat. Selamat Iya, Pak. bertugas. Oh ya, terima kasih Pak Wid. Semoga tetap Ya, diberi kesehatan.